Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukasi, selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Siti Ropiah dengan NIM akhir 94 dan rekan saya Rizky Dwi Arianti dengan NIM akhir 91 akan menjelaskan tentang mutasi, aliran gen, dan penyimpangan genetik. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan mutasi? Seperti itu. Mutasi adalah peristiwa perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA yang bersifat menurun. Nah, perubahan materi genetik dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkatan sel atau individu. Tetapi tidak setiap perubahan DNA itu adalah mutasi, karena bisa dikatakan mutasi itu apabila memenuhi beberapa kriteria. Antaranya yang pertama itu adanya perubahan materi genetik atau DNA. Nah, yang kedua itu perubahan tersebut itu bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Kemudian yang ketiga itu hasil perubahan tersebut itu diwariskan secara genetik pada keturunannya. Kemudian peristiwa terjadinya mutasi itu disebut dengan mutagenesis, sedangkan organisme yang mengalami mutasi dan memperlihatkan fenotip baru hasil mutasi itu disebut dengan mutan. Nah, poin pertanyaan selanjutnya yaitu tentang sebutkan dan jelaskan penyebab mutasi. Faktor penyebab mutasi. Nah, perubahan bahan genetik baik mutasi tingkat gen maupun kromosom itu dapat terjadi secara alami atau buatan. Bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi itu disebut dengan mutagen. Baik, kita kupas poin pertama tentang faktor penyebab mutasi, yaitu mutasi alami. Nah, mutasi alami disebut juga dengan mutasi spontan. Nah, terjadinya itu dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia dan tanpa diketahui penyebabnya secara pasti. Pada umumnya, mutasi alami ini tuh berlangsung secara lambat dan sangat jarang terjadi. Nah, mutasi yang terjadi secara alami ini tuh biasanya bersifat merugikan bagi makhluk hidup yang mengalaminya dan sering tidak mampu bertahan hidup karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tetapi, jika ada yang dapat bertahan hidup dan mewariskan sifat-sifat barunya kepada keturunannya, maka keturunan tersebut menjadi varietas baru. Nah, ada beberapa kemungkinan penyebab mutasi alami pada suatu organisme menurut para ahli genetika. Antara lain yang pertama itu ada radiasi sinar ultraviolet. Nah, yang kedua itu disebabkan radiasi sinar kosmik dari luar angkasa. Kemudian yang ketiga itu disebabkan karena zat-zat radioaktif yang terdapat di alam yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang keempat itu karena kesalahan pada proses replikasi DNA. Kemudian poin kedua, faktor penyebab terjadinya mutasi itu ada mutasi buatan. Nah, mutasi buatan juga disebut sebagai mutasi terinduksi, yang mana untuk merangsang mutasi, mutagen yang dapat dipakai itu berupa bahan fisik. Umumnya berupa radiasi sinar-sinar yang dihasilkan dari unsur-unsur radioaktif yang tersedia di alam atau hasil buatan manusia. Misalnya berbagai gelombang cahaya pada sinar matahari seperti ultraviolet, inframerah, dan sinar-sinar radioaktif seperti sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, sinar alfa, beta, dan gamma itu dapat menghancurkan sel-sel hidup, bahkan
dapat menyebabkan kerusakan biologis. Nah, seperti pada gambar, garis merah itu garis sinar alfa. Nah, sinar alfa ini memiliki daya tembus yang rendah. Kemudian yang garis biru ini sinar beta. Nah, sinar beta itu dapat menembus kulit. Dan yang terakhir yang hijau ini sinar gamma. Nah, sinar gamma ini memiliki daya tembus yang paling tinggi hingga dapat menembus tubuh manusia. Nah, selanjutnya itu tentang jenis-jenis bahan mutasi buatan. Yang pertama itu ada bahan kimia dan yang kedua itu ada bahan biologi. Nah, yang pertama bahan kimia itu umumnya terdiri dari senyawa-senyawa kimia yang bersifat racun bagi tubuh. Nah, mutagen kimia itu antara lain pestisida, misalnya DDT, kemudian ada asam nitrit, asam nitrat, algen alkilasi, misalnya gas ustart dan dimetil sulfat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada bahan biologi. Nah, umumnya itu berupa virus dan bakteri. Nah, asam nukleat pada virus dan bakteri itu dapat merusak kromosom sel inangnya sehingga terbentuk sel abnormal. Nah, virus merupakan komponen biologi utama penyebab mutasi. Lebih dari 20 jenis virus yang merupakan penyebab kerusakan kromosom, misalnya virus hepatitis. Nah, itu tuh dapat menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang. Nah, selain mutagen virus dan bakteri tadi, ternyata suhu yang tinggi juga merupakan mutagen. Nah, sinar X menyebabkan mutasi kromosom dengan cara memutus kromosom menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian ini itu dapat hancur atau bergabung dengan kromosom lainnya. Nah, peristiwa ini tuh menyebabkan mutasi gen atau mutasi kromosom. Sifat sinar X ini tuh dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan mutan tumbuhan maupun hewan agar mempunyai sifat yang lebih baik untuk keuntungan manusia. Nah, hasil mutasi buatan ini itu dari radiasi sinar X antara lain itu seperti bibit unggul pada kultivar atau mita 1 dan 2, terus ada kedelai kultivar muria dan tomat kultivar bouchet. Nah, selain itu pemberian bahan kimia kolkisin juga dapat menghambat kerja mikrotubulus sehingga pemisahan kromatid pada fase anafase itu tidak terjadi dan mengakibatkan poliploidi. Hal ini tuh dimanfaatkan untuk menghasilkan buah tanpa biji. Nah, misalnya itu pada semangka. Nah, kita udah sering ya menemukan semangka tanpa biji. Nah, itu tuh merupakan salah satu contoh dari mutasi buatan. Nah, selanjutnya yaitu tentang mutasi dalam mekanisme proses evolusi. Nah, perubahan gen dan kromosom yang disebabkan oleh mutasi itu dapat menimbulkan perubahan-perubahan sifat dari tingkatan sel hingga tingkatan individu. Nah, perubahan-perubahan ini itu menyebabkan terjadinya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keanekaragaman pada organisme. Tingkat keanekaragaman organisme yang terus meningkat akibat mutasi itu dapat menyebabkan terbentuknya spesies-spesies baru dengan sifat-sifat yang berbeda dari nenek moyangnya. Dalam hal inilah terjadi proses evolusi. Nah, poin pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan aliran gen dan berikan contoh peristiwa terjadinya aliran gen. Aliran gen merupakan suatu peristiwa pertukaran gen antar populasi yang disebabkan oleh proses imigrasi dan emigrasi pada populasi. Nah, contohnya itu di sini ada gambar.
kumbang ungu dengan kumbang coklat. Kita anggap kumbang ungu ini kumbang merah ya. Nah, seekor kumbang merah melakukan imigrasi ke populasi kumbang coklat. Kemudian, jika kumbang coklat dan kumbang merah ini itu melakukan perkawinan, akan menghasilkan alel baru pada populasi kumbang coklat. Nah, dari sini terdapat peristiwa pertukaran gen antar populasi kumbang merah dengan populasi kumbang coklat yang disebabkan oleh proses imigrasi kumbang merah ke populasi kumbang coklat. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mbak Rizky Dwi Arianti. Dipersilakan.